Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Ningsi Jelihawa, kelas A Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari bioteknologi. Secara etimologi, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan logo yang berarti ilmu. Dengan begitu, bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip atau aturan dalam biologi. Kemudian masuk pada sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi sebenarnya sudah dikenal sejak lama, meski pada masa lalu belum dikenal istilah seperti ini. Kemudian pengetahuan bioteknologi muncul pada sekitar tahun 1857 hingga 1876. Nah, kemudian pengertian bioteknologi mulai dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 1919. Sejarah bioteknologi modern kemudian dimulai sekitar 10 tahun sejak itu, tepatnya pada tahun 1928. Pada masa itu, Alexander Fleming berhasil menemukan antibiotik penisilin dan penicillum. Selanjutnya, kedua antibiotik tersebut digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kulit manusia akibat gangguan bakteri Staphylococcus aureus. Tidak butuh waktu lama sampai akhirnya bioteknologi menjadi inovasi mutakhir dalam sejarah manusia, tepatnya pada tahun 1970-an. Nah, pada bioteknologi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan metode biologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu memanfaatkan komponen mikroorganisme, menggunakan alat yang canggih dan modern, dihasilkan produk yang banyak dalam waktu singkat, menggunakan teknik rekayasa genetika. Kemudian masuk pada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari bioteknologi modern itu yang pertama, menciptakan bibit unggul dan berkualitas tinggi, menciptakan obat atau vaksin untuk pencegahan penyakit tertentu, kemudian bisa digunakan di seluruh dunia, menciptakan produk baru secara biologis, misal pemberantasan hama, kemudian mengatasi permasalahan spesies yang langka. Dan kekurangannya yaitu menyisipkan gen makhluk hidup bertentangan dengan nilai budaya dan norma alam, menimbulkan konsekuensi pada agama tertentu, kesenjangan negara yang sudah menciptakan bioteknologi dengan negara yang belum menemukan, merusak keseimbangan lingkungan, dan juga menyebabkan pencemaran biologi. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi sederhana dengan memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan genetika secara alami. Ciri-cirinya yaitu sudah dikenal sejak awal peradaban manusia, menggunakan secara langsung hasil yang diproduksi organisme atau mikroorganisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Peralatan yang digunakan relatif sederhana, mikroorganisme yang digunakan relatif terbatas. Kemudian masuk pada kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelebihannya yaitu harga relatif murah, teknologi lebih sederhana sehingga semua orang dapat melakukannya, dan juga sistem yang dimiliki sudah mapan. Kemudian kekurangannya, yang pertama memerlukan waktu lebih lama, sulit mengatasi ketidaksesuaian genetik yang muncul, dan juga hasil sulit untuk diprediksi.
Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.